Selamat sore Bu Deba, Pak Pius, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Gerakan Pengolahan Sampah Kain yang beranggotakan saya Kristi dan rekan saya Mufi, Azifah, dan Kak Novia. Latar belakang. Di Kota Bandung, persoalan sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Pada tahun 2020, sampah kain berada pada urutan ke-6 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi urutan ke-5 teratas sebagai sampah terbanyak di Kota Bandung. Pasar Kain Cigondewa merupakan salah satu pasar kain terbesar di Jawa Barat yang dikenal dengan persediaan kain yang melimpah. Dalam mengatasi persoalan sampah kain, dilakukannya pengolahan sampah kain perca yang berupa sisa potongan kain tidak terpakai namun masih dapat dimanfaatkan kembali. Lokasi program kami berada di Kelurahan Cigondewa Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, sejarah. Cigondewa merupakan usaha yang dilakukan secara turun-temurun sejak era 80-an. Saat ini Cigondewa memiliki banyak toko yang menjual bahan kain. Sementara dahulu kawasan ini dikenal sebagai daerah yang kumuh, namun kebanyakan penduduknya memiliki usaha di bidang produk bahan limbah seperti plastik dan juga rongsokan. Kondisi demografis. Secara geografis, Kecamatan Bandung Kulon terletak di sebelah timur Kota Bandung dengan luas wilayah 647,3 hektar. Secara geografis, Kecamatan Bandung Kulon terletak pada posisi 605438 sampai 605711 lintang selatan dan antara 107.03243 sampai 107.03452 bujur timur dan berada di 675 meter di atas permukaan laut. Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon adalah sebagai berikut, yaitu Kelurahan Cijerah, Kelurahan Cibuntu, Kelurahan Warung Muncang, Kelurahan Caringin, Kelurahan Cigondewa Kaler, Kelurahan Gempol Sari, Kelurahan Cigondewa Rahayu, dan yang terakhir Kelurahan Cigondewa Kidul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosiologis dari Kecamatan Cigondewa, di mana 82,5% itu masyarakat di sana asli penduduk Bandung Kulon, 93,7% masyarakat memeluk agama Islam, dan terdapat 4 pondok pesantren, 99 masjid, 5 gereja, 1 kelenteng, dan 1 vihara. Di mana seni budaya di Kecamatan Bandung Kulon itu juga cukup berkembang yang dijalankan oleh masyarakatnya. Berikut bagian struktur organisasi mengenai Kecamatan Cigondewa, di mana ada Kecamatan Bandung Kulon, lalu terdapat sekretariat kecamatan yang terdapat subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian program dan keuangan. Lalu ada kelompok jabatan fungsional dan diikuti oleh seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan lingkungan hidup, seksi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan juga ada seksi pelayanan. Dan diikuti oleh Kelurahan Cigondewa Rahayu, lalu ada RW 05 yang dipimpin dengan Bapak Agus Soleh, lalu ada RT 1 oleh Bapak Jaja Sundawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statistik kependudukan, di mana jumlah penduduk Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan kelurahannya masing-masing. Di sini bisa dilihat dari Kelurahan Cijerah memiliki 10 RW dan 73 RT dan 6.344 KK. Di Kelurahan Cibuntu terdapat 10 RW, 73 RT dan 3.669 KK. Di Kelurahan WR Muncang memiliki 10 RW, 74 RT dan juga 5.719 KK. Kelurahan Caringin memiliki 6 RW, 35 RT dan 10.600
668 kakak. Di Kelurahan Kaler memiliki 14 RW dan 47 RT dan 7.130 kakak. Di Kelurahan Gempol Sari memiliki 10 RW, 67 RT dan 4.831 kakak. Di Kelurahan Ciganewa Rahayu memiliki 8 RW, 45 RT dan 2.137 kakak. Dan juga Kelurahan Cigadung Kidul memiliki 6 RW dan 35 RT dan 2.420 kakak. Jika dijumlahkan terdapat seluruh kelurahan terdapat 74 RW dan 440 RT dan 42.918 kakak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Ciganewa Rahayu, di mana minat pendidikan di Kecamatan Bandung Kulon itu masih rendah, dan rata-rata siswa SD itu yang melanjutkan ke tahap pendidikan SMP itu sebesar 18,6%, dan rata-rata siswa yang melanjutkan pendidikan SMP ke SMA itu sebesar 38,7%, di mana mayoritas masyarakatnya itu menempuh pendidikan akhir hanya hingga SMA. Selanjutnya mengenai mata pencarian penduduk di Kelurahan Cigandewa, di mana 80% penduduk Cigandewa Rahayu itu kebanyakan bermata pencarian itu dari buruh pabrik, dan juga 50% dari masyarakat di sana pedagang kain pribadi yang di sepanjang jalan itu merupakan masyarakat setempat. Dan 5% pedagang kain dalam pasar itu merupakan masyarakat setempat itu sendiri. Lalu organisasi dan lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Cigandewa itu terdapat Posyandu dan juga Karang Taruna. Adapun manajemen proyek dari kelompok kami yang terdiri dari Mufisof Ramafaza sebagai koordinator pengolahan limbah kain, kemudian Azifa Febriansa sebagai koordinator program bank sampah, kemudian Novia Ganarsi sebagai koordinator pemasaran, dan Kristi Tarihoran sebagai keuangan dan manajemen admin. Tujuan dari dilakukannya proyek kami yaitu yang pertama, 20% limbah kain di Bandung dapat berkurang dengan dilakukannya proyek program bank sampah. Kemudian yang kedua, 1.000 produk yang telah dihasilkan dari limbah kain dapat dijual dalam waktu 3 bulan. Dan yang ketiga, 20 buruh yang telah di PHK mendapatkan pekerjaan dan penghasilan melalui pembuatan produk dari limbah kain. Dan yang keempat, 5 penjahit dapat dijadikan sebagai pengajar untuk pelatihan para buruh yang diberdayakan. Kemudian program yang akan kelompok kami bawakan. Yang pertama yaitu program bank sampah kain. Pada tahap pertama, masyarakat akan mendatangi lokasi program bank sampah ini dilaksanakan untuk dilakukannya penimbangan kain. Kemudian pada tahap kedua akan dilakukannya pencatatan berat kain yang diperoleh. Kemudian pada tahap terakhir dilakukannya pengambilan uang, di mana setiap 1 kilogram limbah kain yang dikumpulkan oleh masyarakat akan dihargai dengan sebesar Rp60.000. Kemudian program yang kedua yaitu daur ulang kain, di mana pada tahap pertama akan dilakukannya pemilahan kain. Kain yang masih layak digunakan akan digolongkan sesuai dengan tujuan penjahitannya nanti, seperti untuk dijahit menjadi boneka, bed cover, taplak meja, tas, dan produk-produk lainnya. Kemudian pada tahap kedua akan dilakukannya penjahitan kain sesuai dengan tujuan produk yang dihasilkan masing-masing. Dan yang terakhir pada tahap ketiga, produknya telah jadi dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya ada Gantt chart planning rencana kami selama 1 tahun ke depan dari Januari 2023 hingga Desember 2023. Pada bulan pertama Januari yaitu perencanaan. Pada minggu 1 yaitu perizinan usaha, minggu kedua yaitu sosialisasi kepada masyarakat, minggu ketiga perekrutan tenaga kerja yang akan diberdayakan, dan minggu keempat yaitu penyewaan gedung dan pembelian alat.
Pada bulan kedua yaitu Februari, mulai diadakan pelatihan untuk tenaga kerja yang telah direkrut selama 1 bulan dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang untuk produk yang dibuat selama pelatihan dapat dibawa pulang dan pada sore harinya bisa melakukan latihan sendiri di rumah. Selanjutnya itu program bank sampah dibuka dari bulan Februari hingga Desember, dilakukan di setiap hari, namun tutup pada hari Minggu. Untuk penjahitan produk akan dimulai pada bulan Maret hingga bulan Desember, dilakukan setiap hari kecuali di hari Minggu. Untuk pemasaran produk akan dipasarkan setelah produk dibuat selama 1 bulan untuk ditabung, lalu dipasarkan, dan dipasarkannya itu dari bulan April hingga Desember selama setiap hari kecuali di libur hari Minggu. Yang terakhir yaitu evaluasi yang diadakan setiap minggu keempat yaitu di akhir bulan untuk melihat dan memantau produk dan program bank sampahnya apakah berjalan dengan lancar atau tidak, dan untuk menemukan solusi jika ada masalah dalam program tersebut. Selanjutnya yaitu tempat program bank sampah kain, pengolahan produk dari sampah kain, dan pemasaran produk yang telah dibuat berada di tempat yang sama. Program bank sampah kain itu ada di pinggir tempat atau di garasi. Pengolahan produk dari sampah kain berada di dalam ruangan atau di tengah ruangan. Dan untuk pemasaran produk yang telah jadi berada di depan ruangan atau di depan tempat. Untuk alatnya sendiri, program bank sampah kain membutuhkan timbangan, membutuhkan meja, kursi, buku catatan, pulpen, dan tempat penyimpanan uang. Untuk pengolahan produk dari limbah kain membutuhkan keranjang untuk pemilahan bahan baku. Selanjutnya untuk penjahitan membutuhkan kursi, meja, mesin jahit, lalu ada benang, ada gunting, aksesoris. Untuk pemasaran produk membutuhkan rak etalase, kasir, dan meja. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya yang ada di sebelah sini dengan total 34.915.000. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.